Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, para asatiz, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masih membahas di makalah ke-24, yaitu di dalam anjuran, dorongan untuk selalu ada di pintunya Allah. Sudah disampaikan oleh Tuan Syekh bahwa kita harus betul-betul hati-hati terhadap maksiat kepada Allah. Kita terus berada di pintunya Allah dengan cara tunduk patuh kepada Allah. Terkait dengan rezeki-rezeki kita, maka kita tidak bisa mendahulukan apa yang ada di akhir. Tidak bisa juga mengakhirkan apa yang sudah didahulukan. Karena tidak ada yang bisa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu sudah ada takdirnya, kata Tuan Syekh. Sudah ada ukurannya. Segala sesuatu itu cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, sesuatu itu adalah milikmu. Dan yang kedua, sesuatu itu adalah bukan milikmu. Kalau sesuatu itu milikmu, maka sesuatu itu akan diantarkan, akan digiring, diarahkan, diperjalankan kepadamu. Tapi sesuatu yang bukan milikmu, maka itu akan dijauhkan, akan disingkirkan, akan berbeda arah. Bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan sesuatu yang memang itu bukan milik kita? Karena kita pergi ke barat, sesuatu itu pergi ke timur. Tidak mungkin bisa bertemu terhadap sesuatu yang bukan milik kita itu. Itu yang kemudian Tuan Syekh katakan. Lalu kemudian beliau menegaskan, sudah sibukkan saja. Sibukkan saja diri kita dengan baiknya adab kita kepada Allah. Dengan cara tetap memperhatikan taat kita kepada Allah. Ibadah tetap beribadah, melakukan kebaikan tetap melakukan kebaikan. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, tetap kita melakukan sebuah ibadah. Jangan kau tinggikan kepalamu, jangan kau mengangkat kepalamu seraya engkau menoleh, seraya engkau memprotes terhadap apa yang Allah tentukan kepada kita hari ini. Maka jagalah adab kita kepada Allah atas apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Maka kemudian Tuan Syekh mengatakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum." Wala tamuddanna, dan sungguh jangan kamu panjangkan ainaika, kedua matamu. Kedua matamu sungguh jangan kamu panjangkan. Jangan kamu ngelirik-ngelirik banget. Ilama, pada sesuatu. Mata'na, yang kami beri kenikmatan, beri kesenangan. Bihi dengan ma. Azwajan, pada golongan-golongan. Minhum, dari mereka. Zahrotal hayatid dunia, sebagai bunga kehidupan dunia. Linaftinahum, agar menguji siapa kami, hum, pada mereka azwajan, fihi, di dalamnya ma, warizkun, warizku rabbika, sedangkan rizki Tuhanmu, khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan yang lebih kekal. Tuan Syekh kemudian menyatakan dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Tuan Syekh,
Kamu ini jangan manjang-manjangin matamu. Jangan kepo, kalau kata bahasa kita mas sekarang. Jangan kepo, jangan mau tahu terhadap sesuatu yang Allah kasih kesenangan terhadap orang lain. Orang lain punya sesuatu, engkau jangan kepo-kepo banget. Dia punya itu dari mana tuh ya? Apa bisa dia punya kayak gitu? Emang dari mana duitnya dia? Kok dia bisa jabatannya kayak gitu ya? Dari mana tuh dia? Jangan kamu kepo, jangan kamu manjang-manjangin mata terhadap apa yang Allah kasih kesenangan kepada sebagian golongan-golongan dari kalian, yang itu sebagai bunganya dari kehidupan dunia. Kenapa? Karena sesuatu itu menjadi fitnah, menjadi ujian dari Allah terhadap mereka. Misalnya gini, kita belum punya rumah, kemudian orang punya rumah, bukan cuma satu lagi rumahnya, dua punya rumahnya. Lalu kemudian kita kepo manjang-manjangin. Itu jangan gitu loh. Kenapa? Karena rumah yang dikasih kepada orang lain itu, rumah itu jadi ujian buat mereka. Bukan buat ujian, bukan ujian dari kita. Itu dikasih sama Allah sebagai ujian buat mereka. Orang punya motor, kita nggak punya motor. Yang punya motor yang dipunyai orang itu adalah ujiannya dari Allah. Itu sebagai ujian kata Allah, linaftinahum fihi, agar kami menguji kepada mereka di dalam kesenangan itu. Senangan itu diuji. Nah kira-kira kan kita ini senangnya diuji atau enggak diuji? Sekolah pengennya ada ujian apa enggak ada ujian? Udah lulus aja kelas 2, kelas 3, S1, S2, senangnya ada ujian apa enggak ada ujian? Enggak ada ujian kan senangnya? Enggak ada ujian senangnya. Nah orang itu dikasih sesuatu itu karena Allah nguji mereka. Lalu kata Allah, wa rizqu rabbika, rizki Tuhanmu. Rizki Tuhanmu maksudnya rizki yang Allah sudah kasih kepada kita, yang ada pada kita ini sekarang. Allah kan ngasih kita nih, apa yang sudah kita punya adalah rizki dari Allah. Kata Allah, rizki yang sudah Allah kasih kepadamu, khairun, itu lebih baik. Lebih baik kamu itu, rizki yang kamu punya itu, lebih baik itu buat kamu itu daripada rezeki yang dikasih sama orang lain, yang Allah kasih ke orang lain. Itu lebih bagus rezeki yang Allah kasih kepadamu. Wa abqa, dan itu yang lebih kekal. Nah inilah kemudian kata Tuhan saya disitir dalam ayat ini. Maka kata Tuhan saya, faqad nahaka, maka sungguh melarang kak padamu Allahu, siapa Allah azza wa jalla. Allah sungguh melarang kepada kalian anil iltifati, dari menoleh ila goirima, pada selain sesuatu, ila goirima, pada selain sesuatu, ako maka yang dapat menegakkan apa maka padamu, ako maka yang dapat menegakkan apa maka padamu, fihi di dalamnya, fihi pada Allah, fihi pada Allah. Sungguh Allah melarang kepada kalian dari berpaling atas apapun saja yang bisa membuatmu itu berpaling dari Allah. Apa saja Allah melarang. Kalau kemudian Allah tahu nih orang kalau punya mobil banyak, mau punya mobil, nih orang kalau nggak kemana-mana nih. Allah nggak mau dia berpaling nih. Allah nggak mau berpaling, nggak dikasih. Allah tahu nih orang kalau punya motor bukan buat ngaji nih, buat kemana-mana nih, gitu ya. Allah tahu nih, Allah tahu, nggak dikasih. Pokoknya apapun saja yang Allah tahu itu bisa memalingkan hidup kita, memalingkan kita kepada Allah, maka Allah cegah itu. Allah cegah. Bukti sayangnya Allah kepada kita. Maka sering kan kita sampaikan di sini. Kalau kita udah mohon-mohon terus kepada Allah, udah minta-minta terus kepada Allah, tapi Allah juga belum kabulkan, itu artinya bahwa Allah nggak mau kita berpaling dari Allah gara-gara ada sesuatu itu. Maka kemudian yang sering kita juga sampaikan, taikin kelasnya, mau dapat sesuatu tetap kita nggak berpaling. Kalau ini masih kita pegang, lah ini Allah naikin. Oh, dia orang 1 bulan gajinya 15 juta kagak berpaling nih. Dinaikin sama Allah itu. Jadi 20 juta masih tetap aja kita nggak berpaling, terus dinaikin. Itulah arti dari la in sakartum la azid. Itu artinya gitu. Bukan la in sakartum itu bukan cuma alhamdulillah, syukur, alhamdulillah kita dapat ini. Bukan cuma mulut itu tingkat rendah.
Tapi bagaimana ketika kita punya sesuatu itu kita syukuri dan itu tidak memalingkan kita kepada Allah, barulah azidanakum. Tapi ketika Allah sayang sama kita, dikasih kita sesuatu lalu kemudian kita berpaling, Allah sayang sama kita, nih anak agak bisa dikasih gini, udah turunin aja biar dia tidak berpaling kepada Allah. Wa razaqaka, dan memberi rizki siapa Allah ka kepadamu, min taatihi, dari taat kepada Allah. Wa a'toka, dan memberikan siapa Allah kepadamu, min kismihi, dari bagiannya Allah. Wa rizkihi, dan rizkinya Allah. Wa fadlihi, dan keutamaannya Allah. Allah udah ngasih kita rizki berupa bisa taat kita kepada Allah. Tapi kan kita ini dimampukan oleh Allah untuk taat kepada Allah, itu kan dianggap bukan rizki. Coba sekarang dibayangin, mana yang kita anggap rizki? Bisa sholat 5 waktu atau dapat uang 10 juta. Mana yang kita anggap rezeki? Ya tentu aja uang. Padahal kita dimampukan bisa sholat 5 waktu. Yang 5 waktu, sholat 5 waktu itu akan punya efek dunia akhirat buat kita itu. Tapi kan kita nggak nganggep bisa taat itu, bisa melakukan ketaat itu menjadi sebuah rezeki. Allah sudah ngasih rezeki kepadamu berupa ketaatan kita kepada Allah. Ini kan kita bisa duduk di sini, bisa ngaji begini, kan dimampukan sih sama Allah itu. Akhirnya kita kemudian bisa melakukan ketaatan. Ini kan bukan rezeki tah ini. Kan rezekinya apa, berupa apa? Ya berupa banyak. Yang paling rendah rezekinya itu kata Allah, itu lebih baik kamu tuh merdekakan 1000 orang budak. Duduk di sini ini lebih baik buat kamu daripada merdekain 1000 budak. Kan itu yang paling kecil itu kayak begitu aja udah. Tapi kan nggak kita anggap ini sebagai sebuah rizki. Kenapa? Karena kita masih basor, belum basyiroh. Masih ngelihatnya sesuatu yang tampak, bukan sesuatu yang tidak tampak. Wanabbahaka, dan memperingati, wanabbahaka, dan memperingati siapa Allah kepadamu, annama, bahwasanya sesuatu, annama, bahwasanya sesuatu, siwazalika selain demikian. Selain demikian apa? Demikian yang Allah berikan kepada kita, al-mu'tilaka, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Fitnatun, itu menjadi ujian. Fitnatun, itu menjadi ujian. Iftatanahum, yang menguji siapa Allah, hum, kepada mereka, bihi dengan ma. Allah juga sudah memperingatkan, apapun saja yang bukan punya kita tapi punya orang lain, itu adalah ujian Allah kepada orang lain. Engkau jangan ngambil ujian orang gitu. Jangan, siapa tahu engkau belum kuat. Kita ini masih SD, ada orang lagi ujian SMA. Engkau jangan ngambil soalnya SMA, nggak mampu kamu itu gitu. Nggak mampu gitu. Jadi udah, apapun yang dimiliki sama orang lain itu ujian buat dia. Terus ujian buat kita adalah apa yang sudah kita punya, itu ujian buat kita. Gitu ya. Waridoka, dan ridhomu, ya apa saja, mau rizki ke, mau pekerjaan, teman kita dinaikin derajatnya, dia jadi pengejabat, dia jadi kedudukannya lebih tinggi, ya itu Allah ujian Allah kepada dia. Begitu apapun saja, termasuk yang bujangan, jangan ngiri sama yang udah kawin. Yang udah kawin itu ujian untuk bininya, ujian buat dia, gitu loh. Anda nggak bisa merasakan bagaimana dimarah-marahin istri, nggak bisa itu. Tapi para suami itu tahu itu. Istri juga begitu. Juga istri yang belum nikah, perempuan juga nggak tahu itu bagaimana disakitin sama suami itu gitu. Itu ujiannya suami itu, ujiannya juga istri. Jadi di semua itu masing-masing ada ujiannya itu. Waridhoka, dan ridhomu, bikismika, dengan bagianmu, khairun, itu lebih baik, laka, untukmu, wa abqa, dan lebih kekal, wa abroka, dan lebih berkah, wa ahro, dan lebih layak, wa aula, dan yang lebih utama. Ridhomu terhadap bagianmu, engkau dapat bagian berapa? Engkau dapat hidupmu
dapat materi berapa, engkau ridho sama bagianmu ini, itu lebih baik buatmu itu. Lebih baik, lebih kekal, lebih berkah, lebih utama daripada yang belum kita pun. Udah ridho, kita ridho. Zaman kayak begini Anda nggak punya ridho, gila Anda itu. Makanya kalau kemudian sering kan kita sampaikan, ngapain Anda belajar tasawuf, belajar toreko, bisa gila Anda. Yang nggak belajar tasawuf, yang nggak belajar toreko, gila justru. Emang Anda dalam keadaan kayak begini, kalau nggak punya ridho, gimana coba? Urusan banyak banget, di luar ada urusan, di rumah tangga ada urusan, anak ada urusan, semua ada urusan. Anda nggak punya ridho, nggak gila dah Anda ini. Nggak gila. Emang yang di luar-luar yang gila-gila itu karena apa? Orang bertempur, nggak ngerti, nggak tahu, kagak kenal sama calon presiden, kagak kenal juga enggak, apa juga enggak. Tapi mau gitu ribut atas nama dia tuh mau gitu loh. Mau berantem sama saudaranya, mau berantem sama temennya, urusan ngebelain sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti, nggak tahu itu orang siapa sih sebenarnya. Terus kemudian dia ribut kalau kayak gitu. Emang bukan orang gila kayak gitu tuh. Kan gila sih. Kecuali Anda ngebelain orang tua Anda ngebelain anak Anda, itu gagah gila. Anda belain seseorang yang Anda sendiri nggak kenal itu. Anda kenalnya cuma lewat browsingan, Anda bisa lewat dari apapun sajalah. Yang itu isinya banyak hoak itu. Video yang diedit, foto yang diedit. Kemudian Anda berantem sama saudara Anda sendiri. Berantem gitu Anda sama orang terdekat Anda sendiri, sama teman Anda sendiri. Berantem gara-gara itu kan gak gila itu. Siapa yang bisa ngerem kayak begini? Kalau bukan ilmu tasawuf dan ilmu toreko. Ridho terhadap apapun yang kita punya. Fal yakun, maka hendaknya ada haza ini apa? Ya ini tadi nih ridhomu terhadap apa yang kau beri, yang Allah berikan, maka itu dak bakal menjadi ketenanganmu. Maka hendaknya fal yakun, maka hendaknya jadilah haza apa ini ridho kita terhadap apa yang kita punya. Itu dak bakal menjadi ketekunanmu, wa mutaqallabaka, dan jadi konsistensimu, wa maswaka, dan jadi tempat tinggalmu, wa si'aroka, dan jadi jargonmu, wa disaroka, dan jadi selimutmu. Selimut maksudnya sesuatu yang menaungi diri kita itu. Wa murodaka, dan jadi keinginanmu, wa maromaka, dan jadi cita-citamu, wa sahwataka, dan jadi hasratmu, wa manaka, dan jadi angan-anganmu, wa manaka, dan jadi angan-anganmu, harapanmu. Jadikanlah ini semua sebagai ketekunan kita, konsistensi kita, tempat tinggal diri kita, jargon kita, kehendak kita, marom kita. Kalau engkau sudah seperti itu, kata Tuhan saya, tanal, maka kamu akan dapat memperoleh bihi dengannya, bihi dengan haza ini, bihi dengan ini, dingin semua. Kalau engkau tetap seperti itu, engkau justru akan memperoleh kullal maromi, semua yang dicita-citakan. Justru ketika engkau ridho terhadap apa yang kau punya, maka itu akan membuatmu memperoleh apapun yang kau citakan. Watasil, dan kamu akan sampai, watasil, dan akan sampai kamu, watasil, dan jadi sampai kamu bihi dengan haza, engkau akan jadi sampai ila kulli makomin, ke semua makom, ke semua tempat, ke semua stasiun. Wataroki, dan jadi naik, wataroki, dan jadi naik kamu bihi dengan haza ila kulli khairin, pada semua kebaikan, wa naimin, dan semua kenikmatan, wa torifin, dan semua keajaiban, wa sururin, dan semua kesenangan, wa nafisin, dan semua kemuliaan. Justru ketika kita ini ridho terhadap sesuatu, maka dia akan datang kepada kita. Justru kalau dikejar, dia akan menjauh. Tapi ketika dia ridho, justru dianya yang datang. Qala, maka berfirman Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, fala ta'lamu, maka tidaklah mengetahui,
Fala ta'lamu, maka tidaklah mengetahui nafsun, siapa jiwa, ma pada sesuatu, ukhfiya yang disamarkan, lahum pada mereka, min qurrati a'yunin dari kenikmatan pandangan, jazaan sebagai balasan, bima dengan sesuatu, kanu yang ada siapa mereka, ya'maluna mengerjakan siapa mereka. Jiwa kita tidak ada yang tahu apa yang sudah disembunyikan. Kita tidak ada yang tahu apa hikmah dari apa yang Allah berikan kepada kita. Nggak ada yang tahu kita. Ketika kita dibenturkan dengan sebuah urusan, dengan ujian, nggak ada siapapun yang tahu ada apa di balik itu semua. Tapi nanti Allah akan balas dia. Balas dengan kebaikan atas sesuatu yang sudah mereka kerjakan. Wala amala, bahkan kata Tuhan saya ini, wala amala, dan tidak ada amalan ba'dal ibadati, setelah ibadah al-khomsi yang 5, ibadah yang 5. Terus apa ibadah 5 ya? Rukun 5 itu, rukun Islam yang 5 itu, wa tarkiz zunubi, dan meninggalkan dosa, wala ajma'a, dan tidak ada yang lebih besar, wala a'zoma, dan tidak ada yang lebih agung, wala asrofa, dan tidak ada yang lebih mulia, wala ahabba, dan tidak ada yang lebih dicintai, ilallahi, kepada Allah azza wa jalla, wala ardo, dan tidak ada yang lebih diridhoi, indahu, di sisi Allah, mimma, selain sesuatu, zakarna, yang menerangkan siapa kami, laka padamu. Bahkan kata Tuan Syekh, tidak ada amalan setelah amalan yang mahdoh 5 itu. Tidak ada amalan selain meninggalkan dosa itu yang lebih agung, yang lebih dahsyat, yang lebih mulia, yang lebih dicintai oleh Allah, kecuali apa yang kami terangkan. Apa itu? Tadi, ridho terhadap apa yang Allah berikan, ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, tetap menjauhi apa yang Allah larang, tetap berada di pintunya Allah. Nggak ada lagi yang lebih besar daripada ini. Kenapa? Karena itu kuncinya semua. Bahkan ketika kita nggak ridho saja terhadap apa yang Allah berikan, itu udah aur-auran kemana-mana itu. Kita nggak ridho nih terhadap apa yang Allah berikan, ibadahnya, sholatnya keganggu, terus zikirnya keganggu, ibadah yang lainnya semua keganggu itu. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ridho terhadap apa yang Allah berikan. Kemana-mana sudah itu. Kemana-mana itu, rusaknya itu kemana-mana. Waffaqona, mudah-mudahan memberi taufikna pada kita, Allahu, siapa Allah, wa iyyaka, dan kepadamu, 5 pada sesuatu, yuhibbu, yang mencintai siapa Allah, wa yardha, dan ridho siapa Allah, bimannihi, dengan anugerahnya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhan wa khan bahan hamim la yunsurun, waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sakhan wa khan bahan hamim la yubsirun, waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sakhan wa khan bahan hamim la yubsirun, waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum.
kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yusifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim.